Shalom saudaraku. Kita akan memulai proses seri pengajaran keluarga. Dan kali ini saya akan mengajar tentang 6 fondasi keluarga yang harmonis. 6 fondasi keluarga yang harmonis. Saudara, ketika seseorang ingin membangun keluarga, membangun pernikahannya, maka itu digambarkan seperti seseorang yang membangun rumah. Rumah yang akan ditinggali. Kalau orang membangun rumah, maka yang harus dipikirkan pertama adalah membangun fondasinya. Di atas fondasi itu, dinding, pintu, atap itu akan dibangun. Fondasi menentukan kekuatan seberapa atap, pintu, jendela, dinding yang dibangun di atasnya. Fondasi menentukan. Jadi kalau seseorang ingin membangun pernikahan, membangun keluarga, sebelum dia memikirkan akan begitu indahnya pernikahannya, seperti seseorang yang ingin memikirkan betapa indahnya rumahnya. Saya ingin berbagi dengan saudara tentang fondasi keluarga atau fondasi pernikahan. 6 fondasi keluarga. Saya tulis dulu judulnya ya. 6 fondasi keluarga. Kalau kita ini mau membangun, maka fondasi ini harus kuat. Perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan memberikan perumpamaan orang yang membangun rumahnya di atas batu dan di atas pasir. Yang di atas pasir ketika ada angin, hujan, menguji akan rumah itu, maka rumah itu segera roboh dan hebat kerusakannya. Tapi orang yang mendirikan rumahnya di atas batu tidak terganggu oleh besarnya angin, air atau apapun yang mengganggu. Demikian juga pernikahan. Kalau kita ini bisa memperhatikan 6 fondasi pernikahan ini, maka pernikahan keluarga kita akan kuat menghadapi apapun. Kalau saya gambarkan ya, ini umpamanya sebidang tanah begitu. Ya, kemudian dibangun fondasi ini. Dibangun fondasi. Saya buat ini fondasinya 6. Fondasinya 6, saudara. Maka saudara mesti perhatikan bahwa fondasi-fondasi ini harus dibangun dulu. Artinya kalau saudara mau menikah, jangan ketika 1-2 minggu atau 1-2 bulan mau menikah, ya saudara baru berpikir, baru belajar. Jangan. Tidak kuat. Karena yang kita akan pelajari ini, 6 fondasi ini, butuh waktu untuk menyiapkannya. Sehingga kalau saudara menonton akan pengajaran ini, kalau engkau orang tua ajari anak-anakmu untuk belajar, kalau engkau hamba Tuhan, pendeta, ajari jemaatmu untuk belajar dulu. Supaya saudara lebih mudah untuk mengajar mereka kemudian. Hal yang pertama, fondasi pertama di dalam pernikahan adalah perjanjian nikah. Saya tulis di sini kecil ya, perjanjian nikah.
nanti akan muncul kesimpulan nanti di akhir perjanjian nikah. Pernikahan Kristen dibangun oleh perjanjian. Saya masih ingat kalau dalam pemberkatan pernikahan, maka kami ini biasa meminta dua mempelai untuk mengucapkan janji nikah. Dan janji itu harus dihafal, dimengerti, diucapkan dengan segenap hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mengapa? Karena pernikahan didasari perjanjian. Di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama? Artinya ya calon suami, calon istri ini sepakat untuk berjanji. Satu tujuan. Dan di dalam pernikahan Kristen, perjanjian pernikahan ini penting. Mengapa? Karena seringkali begini, saudara. Seringkali saya minta mereka untuk sambil satu pegang mic, satu pegang tangan pasangannya. Dan pegang tangan pasangannya bukan berpegangan begini. Bukan. Tapi berpegangan begini. Mengapa? Karena di dalam perjalanan pernikahan, mau apapun, sehebat apapun cinta saudara, pasti akan ada benturan, perbedaan pendapat, salah ngerti, tidak sengaja menyakiti, atau membatalkan bahkan perjanjian pernikahan. Kalau si suami mengatakan sesuatu yang membatalkan janji nikahnya, maka dia seperti melepaskan tangannya. Selama istrinya masih berpegang pada perjanjiannya, aman. Kemudian kalau suaminya melepaskannya dengan emosi, membatalkan perjanjiannya, lalu istri melakukan hal yang sama, berarti putus perjanjian mereka? Tidak. Mengapa? Karena setelah mereka berjanji, maka mereka dipegang oleh tangan Tuhan yang menyatukan mereka. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya perhatikan. Ini luar biasa. Bahkan ketika calon suami dan calon istri berjanji, suatu kali ketika mereka bertengkar, berbeda pendapat, emosi seperti apapun, ketika mereka maunya melepaskan ikatan perjanjian mereka, ingat ada tangan Tuhan yang menyatukan mereka ketika mereka menikah. Tidak mudah. Tuhan bisa beracara bagaimanapun untuk mereka tetap menyatu, kecuali mereka berkeras hati untuk memisahkan diri. Perjanjian nikah ini berlaku seumur hidup. Tidak berlaku selama-lamanya ya, karena kita tahu bahwa di surga kelak itu bukan urusan kawin mengawinkan. Tapi janji nikah berlaku selama mereka masih hidup. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, Paulus mengajar, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Perjanjian nikah itu penting. Berlaku seumur hidup, ada tangan Tuhan yang menyatukan mereka. Ingat, karena menikah itu sekali seumur hidup. Hati-hati dengan calon pasangan. Nanti di pengajaran-pengajaran yang lain kita akan belajar bagaimana untuk bisa mengerti, mewaspadai, merenungkan, menimbangkan, kemudian memutuskan yang terbaik. Tapi kali ini kita mau belajar tentang fondasi pernikahan. Yang pertama itu kan perjanjian nikah. Yang kedua, fondasi yang kedua adalah
fondasi proses kesatuan jiwa. Proses satu jiwa. Ini fondasinya. Mengapa? Karena kita lihat firman Tuhan dulu, Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara perhatikan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, mereka menjadi satu daging. Itu gambaran yang paling mudah untuk kesatuan suami istri. Dua menjadi satu, artinya ketika mereka diberkati dan melakukan hubungan cinta, lalu sang istri hamil, anak lahir, maka anak ini adalah satu daging dari dua pribadi yang menikah, papanya dan mamanya. Tetapi kita mesti ingat, proses untuk hubungan badan, hubungan cinta secara fisik itu mudah. Tetapi jalinan untuk sehati, sepikir, sejiwa itu seumur hidup. Saudara jangan berpikir bahwa setelah saudara menikah kemudian otomatis karena cinta kami yang besar, maka kami ini akan bisa saling mengerti, terus menerus saling tolong menolong. Loh, idealnya kalau bisa begitu bagus. Tapi bukankah engkau punya produk lama keluargamu, masa lalumu, atau hal yang belum selesai sehingga dimungkinkan benturan, gesekan. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Filipi 2 ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus ini berbicara kepada jemaat di Filipi. Tetapi firman yang sama ini tepat untuk menggambarkan tentang kesatuan suami istri dalam pernikahan. Bukankah pernikahan itu juga digambarkan penyatuan antara jemaat dengan kepala gereja Kristus sendiri? Sehingga tepat kalau kita menggambarkan bahwa sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Proses satu jiwa ini seumur hidup. Jadi kalau saudara sudah menikah 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, dan saudara masih belum mengerti, ada beberapa hal yang belum saudara pahami dari pasanganmu, itu wajar, tenang saja. Memang beda. Memang suami istri itu dibedakan sebagai pribadi, tapi juga mesti disatukan dalam pikiran, jiwa, keinginan, emosi itu disatukan. Prosesnya panjang. Jadi kalau dalam pernikahanmu kelak engkau tidak mengerti pasanganmu, santai saja. Kenapa? Perjalanan masih panjang, masih banyak waktu. Sabar saja. Nah sekarang fondasi yang ketiga. Fondasi yang ketiga adalah saling melengkapi dan saling menolong. Saya tulis di sini aja ya. Saling melengkapi dan saling menolong. Saling melengkapi itu bagian dari proses, saudara. Sebab dua pribadi yang berbeda ini disatukan untuk saling melengkapi. Contoh nih. Pria biasanya
untuk bicara itu tidak selancar wanita. Suami tidak selancar wanita ketika berbicara. Lalu prosesnya bagaimana? Loh, prosesnya itu mereka saling melengkapi dan saling tolong menolong. Contoh nih, ketika bertemu dengan saudara keluarga ya banyak begitu. Yang biasanya lebih cepat hangat adalah sang istri. Kenapa? Yang memang lancar ceritanya. Sementara sang suami ngomong ya gitu-gitu aja, atau kalau ngomong yang tentang politik, tentang hobi apa itu bisa rame tapi hanya tertentu. Tapi kalau wanita lebih membaur. Atas perbedaan itu pahami. Ya memang seperti itu. Jangan terlalu dipaksakan. Kapan kepakainya? Terpakainya begini saudara, suatu kali suami istri ini dapat kedatangan tamu. Umpamanya seorang sales lah. Kalau mereka lagi nggak mau berpanjang-panjang urusan, ajukan aja suaminya. Ya, ngomong secukupnya selesai, sudah. Tetapi kalau yang datang itu tetangga yang pengen silaturahmi ngobrol, ya saudara tahu yang maju siapa? Istrinya. Karena lebih punya kehangatan untuk membangun komunikasi. Itu salah satunya. Dan masih banyak contoh yang lain. Fondasi pernikahan yang saling melengkapi dan saling menolong ini bergantian. Jadi suami istri jangan saling menyalahkan. Aku sudah ngomong, aku sudah bantu, kamu diam aja. Dia akan menolong di bagian yang lain. Repotnya kalau sebagai suami atau istri itu saudara tidak mau saling menolong karena mungkin terluka, tersinggung, merasa dimanfaatkan, direndahkan. Padahal seharusnya suami istri tolong menolong. Lalu bagaimana Pak? Ya dipulihkan dulu. Ya, sekarang kita akan melihat fondasi yang keempat. Fondasi yang keempat adalah keuangan yang cukup. Keuangan yang cukup. Saudara perhatikan. Saudara boleh membanggakan perasaan cinta saudara dengan hebat. Tapi wujud perhatian saudara bukan cuma bicara soal cinta. Tapi juga memberi waktu dan mencukupi kebutuhan. Dan keuangan ini penting. Ini salah satu pilar. Keuangan yang cukup. Saya pernah mengajar soal keuangan. Saya pakai tangan saya ya. Di tengah ini adalah cukup. Ini saya ambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai 13 yang saudara bisa perhatikan. Cukup, di bawah cukup kurang. Di bawah kurang bertahan hidup. Kembali ke cukup di tengah, di atas cukup adalah lebih dari cukup, di atas lebih dari cukup adalah limpah. Tuhan berjanji memberikan kita kehidupan dan kehidupan dalam segala kelimpahan. Ini paling atas, limpah. Saya menghindari kata miskin, kaya, saya enggak seperti itu. Saya pakai istilah yang Alkitabiah ini aja. Nah, mengapa saya pakai kata keuangan yang cukup? Saudara mau limpah kayak apapun, katakan cukup. Supaya apa? Menjaga dari keserakahan. Oke, yang keempat, cukup itu dulu. Saya tidak berpanjang lagi, nanti di kesempatan yang lain, di judul yang lain. Yang kelima adalah hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Ini dia. Pak, itu melengkapi ada di atas. Betul. Tapi melengkapi di sini gabung dengan menolong. Tapi kalau melengkapi yang berikutnya adalah melengkapi, saling melengkapi dan menyempurnakan. Di fondasi yang ketiga tadi melengkapi dan saling tolong menolong. Berbeda dengan melengkapi dan menyempurnakan. Mengapa? Karena kita ini saling membackup.
di dalam pengajaran tentang orang tua dan mertua, nanti suatu kali kita akan sampai di sana. Saya akan mengajarkan, membiasakan supaya suami istri ini satu suara di hadapan orang tuanya atau mertuanya. Kalau umpamanya suamimu salah di hadapan keluarga yang istri, maka berdirilah di samping suamimu. Itu yang saya katakan melengkapi dan menyempurnakan sebagai satu hal. Bukan membantah, bukan membela habis-habisan, tapi berdirilah di samping suamimu yang melakukan kesalahan di depan keluargamu. Karena itulah proses kesatuan jiwa. Fondasi ini saat dibangun untuk satu bangunan loh saudara. Jadi akan terkait dan saling mempengaruhi. Saya bacakan 1 Korintus 7 ayat yang ketiga dan keempat. 1 Korintus 7 ayat yang ketiga dan keempat. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikianlah pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Suami istri satu tubuh, melakukan kewajibannya, kemudian untuk menutupi kekurangannya, menolongnya dan menyempurnakannya. Akan lebih detail lagi di dalam pengajaran seri berikutnya tentang 6 tugas bersama suami istri. Nanti akan muncul jelas sekali. 6 tugas bersama suami istri itu saya bagi 3 kewajiban suami istri bersama untuk keluarganya. Sedangkan 3 yang kedua adalah kewajiban tugas bersama suami istri untuk pasangannya. Itu akan ngomong akan lebih detail. Tapi memang bagian yang kelima ini adalah melengkapi dan menyempurnakan. Apa yang kurang dari istriku, aku akan backup. Apa yang kurang dari suamiku, aku akan backup. Karena kami ini satu. Sepertinya gambaran sesuatu yang sangat ideal. Tetapi memang itu yang diajarkan firman. Dan kita di posisi manapun kejarlah yang ideal. Tidak akan sempurna. Karena Tuhan yang akan melengkapi dan menyempurnakan kita sebagai suami istri. Ada Tuhan di tengah-tengah keluarga. Menyatukan, melengkapi, menolong, mengajar, mendampingi. Dia Tuhan lakukan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Kemudian yang keenam adalah estafet generasi. Estafet generasi. Saya bacakan di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ini bukan terhadap istri mudanya, tetapi terhadap istri dari masa mudanya. Istrinya satu, tapi sejak awal sampai tuntas selesai. Keturunan ilahi, Tuhan katakan. Jadi suami istri, 2 yang berbeda disatukan, Tuhan berharap muncul keturunan ilahi. Bagaimana bisa muncul keturunan ilahi? Dari suami dan istri yang memiliki gambar keturunan ilahi, gambar ilahi akan melahirkan keturunan ilahi. Memang begitu. Coba perhatikan lagi di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-9.
Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Kalimat penutupnya luar biasa. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudara perhatikan loh. Seorang bapak, saya pakai nomor 1 ya, akan punya anak. Saya pakai nomor 2, angkatan yang kedua. Anak akan punya cucu. Saya pakai angka yang 3. Maka ketika cucu punya anak, maka inilah yang disebut cicit. Ini bapak, ini anak, ini cucu, ini cicit. Tuhan katakan apa? Beritahukanlah kepada anak-anakmu, kepada cucumu, pada cicitmu. Ini berapa lama? Lama saudara. Saya anggap kalau umpamanya saya anggap 25 tahun ya. Anak 25 tahun baru menikah. Kemudian ketika cucu 25 tahun baru menikah. Ketika cucu ini, cicit ini umpamanya lahirnya ini, suatu kali cicitnya untuk menikah ya akan 25 tahun lagi. Saudara bisa bayangkan. Ini saya anggap dia menikah 25 tahun, 25 tahun, 25 tahun. Berapa tahun? Untuk lahir cicit ini berapa tahun? 75 tahun. Artinya sejak engkau punya anak, engkau harus beritahu tentang Tuhan, pengalamanmu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjadi gembalamu, menjadi pelindungmu, menjadi gurumu, menjadi nabimu, menjadi sahabatmu. Ceritakan itu kepada keturunanmu. Nah ini yang disebut estafet generasi. Saya perhatikan ya. Satu generasi dijagai 3 generasi di atasnya. Seorang cucu dijagai oleh papahnya, kakeknya, kakek buyutnya. Kalau ini masih hidup. Dan terus-menerus begitu. Karena anak, dia sebagai seorang bapak, kepada anaknya harus menjagai, maka keterikatan yang seperti ini yang disebut estafet generasi. Ajarkan tentang Tuhan. Nah sekarang mari lihat kesimpulannya. Kesimpulannya membangun 6 fondasi keluarga yang harmonis. Yang pertama, pernikahan dibangun oleh perjanjian. Perjanjian seumur hidup. Yang kedua, ada proses penyatuan jiwa. Sepikir, sehati, sejiwa, satu tujuan. Itu proses seumur hidup. 2 yang berbeda disatukan. Bisakah itu Pak? Sangat bisa. Nanti kita akan lihat lagi di salah satu episode akan berjudul mungkinkah suami istri itu menjadi satu. Itu kita akan bicara lebih detail. Berikutnya saling melengkapi dan saling menolong. Memang seperti itu. Suami istri disatukan untuk saling melengkapi dan saling menolong. Bukan saling membenci, saling melawan. Berikutnya lagi yang keempat adalah keuangan yang cukup. Yang kelima adalah hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Dan yang terakhir, estafet generasi. 6 fondasi ini mesti dibangun. Di mana dibangun? Di dalam keluarga. Karena itu sebagai orang tua kalau engkau belajar ini, renungkan hal ini. Kalau engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, renungkan ini untuk engkau didik kepada keluarga-keluarga di gerejamu. Ada 6 fondasi yang harus dibangun.
Dan kalau mereka cukup mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini dan dilakukan, disiapkan dengan baik, maka 6 fondasi keluarga harmonis ini dibangun kuat di dalam setiap keluarga, di dalam setiap pribadi. Suatu kali ketika mereka akan menikah, kita tinggal membangun dinding, jendela, pintu, dan atapnya. Dengan apa? Dengan konseling pranikah. Kita akan lanjutkan nanti di pengajaran-pengajaran berikutnya. Mari bangun fondasi, 6 fondasi keluarga yang harmonis. Biar Tuhan memberkati, menolong, menyertai kita sekalian. Amin. Sampai ketemu di episode pengajaran berikutnya. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.